apa kabarnya nih? Semoga sehat terus ya sob. Nah, di konten pertama ini saya mau menceritakan film sains fiksi dari negeri Cina yang menceritakan tentang tragedi kiamat yang mengancam bumi. Berbeda dengan film kiamat pada umumnya, film ini mempunyai twist tersendiri tentang penyebab terjadinya kiamat yang akan memusnahkan manusia. Nah, langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Adegan pertama dalam film ini dimulai dengan seorang ayah yang berprofesi sebagai astronot sedang menceritakan tentang keadaan planet Jupiter kepada anaknya yang masih kecil bernama Liuqi. Ayahnya ini berpesan kepada anaknya bahwa dia harus pergi untuk menyelesaikan misi yang sangat penting. Selama dia pergi, dia juga menitipkan Liuqi kepada kakeknya dan memberikan hak tinggalnya di Underground City. Apa itu Underground City? Simak terus alur ceritanya sob. Di sisi lain, keadaan bumi saat itu sangat kacau. Bencana di mana-mana yang mengancam punahnya berbagai spesies yang ada di bumi. Suhu matahari saat itu juga meningkat tajam. Matahari saat itu mengalami peningkatan yang signifikan dan diramalkan akan menelan bumi dalam 100 hari. Untuk menghadapi ancaman tersebut, umat manusia bersatu untuk bertahan hidup. Maka dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Perserikatan Negara Bumi. Organisasi ini berencana memindahkan bumi dari sistem tata surya. Dan migrasi terbesar ini dinamakan Project The Wandering Earth. Seluruh sumber daya yang ada di bumi dikerahkan untuk membangun 10.000 mesin penggerak yang dipasang di permukaan bumi yang bertujuan untuk memindahkan bumi keluar dari tata surya. Untuk melancarkan rencana ini, seluruh astronot handal yang ada di bumi dikumpulkan untuk membangun stasiun navigasi luar angkasa yang bertujuan untuk melindungi lintasan bumi. Di sisi lain, keadaan bumi terus memburuk. Gelombang laut naik 300 meter dalam 10 tahun. Tsunami melanda berbagai kota di dunia. Untuk mengatasi kondisi ini, organisasi Perserikatan Bumi membangun kota yang berdekatan di bawah setiap mesin penggerak bumi sampai bumi tiba di rumah barunya. Kota ini akan menjadi tempat pengungsian bagi manusia. Kota ini dinamakan Underground City. Sayangnya, nggak semua orang bisa tinggal di kota ini. Hak tinggal di kota ini dipilih melalui pengundian dan tak bisa dihibahkan. Di kota ini, manusia yang tinggal akan menjalani perjalanan terjauh, yaitu kurun waktu 2.500 tahun. Cerita berlanjut dengan scene 17 tahun kemudian. Liuqi yang kini sudah dewasa merusak sistem yang ada di sekolah dan mengajak pergi wanita bernama Handou ke sebuah klub. Di sini, Liuqi bertemu dengan pimpinan klub tersebut bernama Yige. Liuqi membeli seragam thermal kepada Yige dengan beberapa kapsul hyper. Tetapi sesaat Liuqi ingin meninggalkan klub itu, Yige mengembalikan kapsul itu dan dia pun menahan Liuqi untuk meninggalkan klub tersebut. Karena merasa terancam, Liuqi melawan dengan mengaktifkan kapsul tersebut dan kemudian dia lari menyelamatkan diri. Dia pun sampai di sebuah stasiun luar angkasa dengan mengenakan pakaian thermal tersebut. Mereka kemudian menaiki lift ke permukaan bumi. Di sini terlihat keadaan kota Beijing yang sudah ditutupi es karena bumi mengalami penurunan suhu hingga minus 80 derajat Celcius. Liuqi dan Handou kemudian keluar menyelinap dan memasuki sebuah mobil raksasa yang dijuluki dengan transporter. Berbekal SIM kakeknya yang ia curi, Liuqi pun berhasil menyalakan transporter. Kemudian cerita berpindah ke stasiun navigasi luar angkasa yang dimana ayahnya Liuqi yang keesokan harinya akan pulang ke bumi sedang melihat ke arah planet Jupiter. Di sini ayah Liuqi bersama rekannya sedang mempersiapkan rencana untuk memanfaatkan gravitasi Jupiter agar bumi dapat meninggalkan tata surya. Rekan-rekannya pun memberikan penghormatan atas pengabdian ayah Liuqi selama 17 tahun belakangan. Liuqi yang tadi membobol transporter akhirnya dihentikan oleh pihak berwajib. Akhirnya Liuqi dan Handou pun dipenjara. Di penjara ini Liuqi bertemu seorang pria songong tapi cemen bernama Tom. Kakek Liuqi pun menjenguk keadaan putranya dan menjamin cucunya agar bisa keluar. Tapi petugas menolak jaminan tersebut dan kakeknya pun ikut dipenjara karena dituduh meminjamkan SIM secara ilegal kepada cucunya. Saat di dalam penjara, gempa bumi dahsyat pun terjadi akibat kerusakan mesin penggerak bumi.
Dengan memanfaatkan keadaan penjara yang sudah hancur, mereka pun pergi lari menyelamatkan diri dengan mengendari transporter. Penyebab gempa tersebut adalah matinya hampir separuh mesin penggerak bumi akibat besarnya gravitasi planet Jupiter yang membuat bumi akan bertabrakan dengan Jupiter dalam waktu 37 jam. Seluruh unit yang ada di seluruh dunia pun bersatu untuk melakukan mode penyelamatan dengan merestart seluruh mesin yang ada di seluruh dunia. Sementara semua petugas termasuk ayah Liuki yang ada di stasiun luar angkasa melakukan mode penghematan dengan melakukan mode hibernasi. Sementara di permukaan, transporter yang dikendarai kakek Liuki sedang dicoba diberhentikan oleh petugas keamanan. Ternyata, petugas keamanan meminta bantuan kepada kakek Liuki untuk mengabul kontainer yang terjerumus ke jurang. Kontainer ini berisi lighter core atau alat pemicu mesin bumi. Mereka pun mendapat misi untuk mengantarkan lighter core untuk menghidupkan mesin yang ada di Hangzhou. Di tengah perjalanan, mereka pun terhenti di depan jurang sempit di kota Shanghai yang sudah menjadi kota beku. Di tengah perjalanan, atmosfer bumi tiba-tiba menurun. Pesawat mulai berjatuhan, dan gempa susulan pun terjadi di berbagai belahan bumi. Transporter yang Liuki naiki pun hancur akibat runtuhan dari jurang yang mereka lewati, dan transporter mereka terkubur di bawah jurang. Mereka pun meninggalkan transporter dan masuk ke dalam balon perlindungan. Karena jumlah balon hanya ada satu, akhirnya sang kapten berusaha menyelamatkan lighter core dan awak transporter ke dalam gedung yang ada di sekitar situ. Mereka pun naik ke lantai atas dengan menggunakan tali sambil membawa lighter core, sementara awak kapal lainnya yang sudah sampai di atas berusaha melubangi bagian dinding untuk pergi ke atas jurang. Masih ada 3 orang yang tersisa di jalur lift, termasuk kakek dari Liuki. Karena beban yang terlalu berat, tali yang digunakan untuk mengangkat mereka pun putus. Akhirnya lift jatuh menimpa awak transporter bernama Gangzi. Dia pun tewas di tempat. Mengira kakeknya sudah mati, awak kapal lainnya dan Liuki meninggalkan sang kakek. Akhirnya sang kakek pun tewas karena kehabisan oksigen. Sebelum meninggal, si kakek flashback ketika menemukan Hangzhou di saat terjadi tsunami 14 tahun sebelumnya. Hingga akhirnya dia pun mengadopsi Hangzhou menjadi putrinya. Dan mereka menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Setelah berhasil menaiki jurang, mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Sementara itu di stasiun luar angkasa, ayah Liuki mencabut sistem hibernasinya dan dia pun bangun. Karena sistem hibernasi yang telah dirusak, beberapa rekannya yang bernama Makarov pun ikut terbangun. Makarov dan ayah Liuki pun berencana menghentikan stasiun luar angkasa karena stasiun ini sudah terlalu jauh dari bumi. Di permukaan bumi, Liuki sampai di sebuah bangkai pesawat yang baru saja jatuh. Di dalamnya dia menemukan seorang pria yang mau membunuh adiknya Handu dan dia pun menyelamatkan Handu. Transporter di dalam kapal itu pun masih berfungsi. Liuki dan Hangzhou memutuskan untuk membantu tim mengantar lighter core ke Hangzhou. Tim penyelamat pun kaget saat mereka sampai di Hangzhou, tapi mesin penggerak bumi Hangzhou sudah hancur. Anggota tim yang bernama Huang Ming pun tewas karena mati membeku. Zhou Qian, anggota tim perempuan pun menembak lighter core karena tak ingin lagi ada yang mati akibat lighter core tersebut. Sang kapten yang kesal menahan emosinya untuk membunuh Zhou Qian. Saat tim penyelamat putus asa karena lighter core-nya telah hancur, datang Liuki membawa transporter yang berisi lighter core. Mereka pun menuju selatan untuk pergi ke Sulawesi. Sementara di stasiun luar angkasa, ayah Liuki dan Makarov masih berusaha untuk menghentikan stasiun. Namun sayang, Makarov dan ayah Liuki terpontang-panting di angkasa karena terkena puing dari stasiun yang hancur. Di sini Makarov tewas akibat helmnya yang hancur karena diserang oleh sistem komputer stasiun yang bernama MOS. Dia pun mencoba menghentikan stasiun luar angkasa secara manual, tapi hal ini dihentikan oleh MOS. Sementara itu, Liuki bersama rekannya sudah sampai di Manila, Filipina. Mereka pun sampai di bagian tergelap yang ada di bumi. Akhirnya, mereka pun sampai di Sulawesi, Indonesia. Di sini terlihat planet Jupiter sangatlah dekat. Di sini mereka berhasil merestart mesin penggerak yang ada di Sulawesi. Tetapi MOS memberitahu kepada ayah Liuki di luar angkasa bahwa bumi tetap akan hancur ditelan oleh gravitasi Jupiter. Dan proyek Wandering Earth telah gagal. Dan mengumumkan ke bumi bahwa mereka akan punah.
Moss merubah misi menjadi nama Helios dan mencoba menyelamatkan stasiun luar angkasa dengan membawa embrio serta jutaan DNA hewan yang ada di dalam kapal. Siaran itu memberitahu bahwa manusia di bumi punya waktu 7 hari sebelum bumi hancur. Saat menatap Jupiter, Ryuki kembali teringat akan perkataan ayahnya sewaktu kecil. Dia teringat bahwa atmosfer Jupiter 90% berisi hidrogen yang mudah terbakar. Akhirnya tim ini mempunyai rencana untuk membakar planet Jupiter agar mereka mendapatkan gaya dorong yang membuat bumi dapat menjauhkan dari planet Jupiter. Dengan memanfaatkan mesin penggerak bumi yang telah dimodifikasi, tim ini akan menyemburkan cahaya plasma dari mesin tersebut ke planet Jupiter. Rencana mereka adalah dengan mematikan mesin tersebut dan hanya mengaktifkan satu lubang yang akan diperkuat dengan lighter core. Hingga akhirnya cahaya tersebut dapat mencapai Jupiter nantinya. Setelah sampai di pusat mesin di Sulawesi, mereka pun turun dan masuk ke dalam pusat mesin. Mesin pun berhasil di-shutdown. Sementara itu, Ryuki dan kedua rekannya menuju ruang reaksi untuk memasang lighter core. Mereka pun meminta bantuan kepada tim yang lain, tapi sayang, tim yang ada pada saat itu sudah menyerah dan putus asa. Ryuki pun sampai di ruang reaksi. Sementara itu, ada masalah yang menyebabkan macet dalam pengoperasian sistem. Salah satu tim pun mencoba memperbaiki kemacetan sistem tersebut. Melihat ini, Ryuki pun berinisiatif keluar dan melompat ke arah mesin reaksi pemantik lighter core. Keadaan yang semakin kacau membuat situasi semakin tak terkendali. Ryuki merangkak memasuki tabung reaksi tersebut dan mencoba membetulkan mesin dari dekat. Dalam keadaan panik, Hando menemukan sebuah nemtek dan berhasil menghubungi ayah Ryuki di stasiun luar angkasa. Dia pun memberitahu bahwa Ryuki masih hidup dan memberitahu rencananya. Namun Moss memberitahu bahwa rencana itu sudah gagal dan hanya menyisihkan presentasi keberhasilan 0%. Tetapi pemerintah memberi kesempatan untuk memberi su kepada seluruh warga bumi tentang rencana ini. Akhirnya, Hando mengumumkan melalui siaran tentang misi penyelamatan terakhir ini. Hando pun meyakinkan tim penyelamat yang tersisa tentang harapan dan meyakinkan tim penyelamat yang tersisa untuk membantu mereka. Akhirnya, tim penyelamat yang tersisa pun berbalik arah dan membantu mereka. Sementara itu, Ryuki terjepit di mesin torsi. Dan tim mencoba menyelamatkannya dengan meloncat agar Ryuki dapat tertarik. Upaya yang dilakukan Ryuki pun berhasil. Mesin reaksi pun siap. Setelah berhasil, Ryuki pun pergi meninggalkan mesin torsi tersebut. Tim penyelamat yang lain pun berdatangan membantu untuk membuka mendorong jarum besar untuk mengaktifkan mesin penggerak bumi. Dengan kecepatan penuh, Ryuki pun ngebut berusaha keluar dari ruang torsi. Ryuki pun menyalakan mesin torsi tersebut. Dan cahaya plasma berhasil menyembur ke atas menuju planet Jupiter. Tapi sayang, cahaya tersebut tidak sampai dan kurang 500 km lagi menuju Jupiter. Tak hanya mesin Sulawesi, mesin Jakarta dan Singapura pun gagal mencapai area ledakan. Sementara itu, di stasiun luar angkasa, ayah Ryuki berencana menyempurnakan sisa bahan bakar stasiun luar angkasa untuk membantu cahaya plasma dari bumi. Ketika ayah Ryuki meminta izin, Moss menghentikannya karena dianggap mengancam keberadaan stasiun navigasi luar angkasa. Ayah Ryuki pun akhirnya mengambil alkohol dan membakar Moss. Ayah Ryuki pun mengambil alih pesawat dan menghubungi pemerintah dan mereka mengizinkannya. Ayah Ryuki pun menabrakkan diri menuju planet Jupiter. Terjadi interaksi terakhir antara ayah dan Ryuki di sini. Ayahnya pun meminta maaf dan tak kuat menahan tangis karena tidak bisa melihat putranya lagi. Kapal pun memasuki atmosfer Jupiter dan akhirnya meledak dan Jupiter telah terbakar. Reaktor fungsi pun dimatikan. Dan seluruh anggota tim menyelamatkan diri bersiap menghadapi gelombang kejut dari Jupiter. Mereka pun bergegas lari meninggalkan gedung. Hando pun hampir tertimpa puing reruntuhan dan berhasil diselamatkan oleh kapten. Di saat terakhir sebelum tewas, kapten berpesan kepada seluruh anggota agar tetap hidup. Dan gelombang dari Jupiter ini pun akhirnya mencapai bumi. Kekacauan pun terjadi. Puing bertebaran di mana-mana. Melihat Hando jatuh, Ryuki pun mencoba menolong Hando dengan menggapainya. Mereka berdua berhasil selamat masuk ke dalam balon perlindungan. Transporter hampir menimpa mereka, tapi Ryuki berhasil selamat.
Bumi pun akhirnya bisa terselamatkan dari gaya tarik atmosfer Jupiter. 3 tahun kemudian, kota Underground City kembali pulih dan perlahan-lahan bumi mengalami perbaikan. Dan perjalanan berkelana pun dimulai saat bumi telah meninggalkan tata surya. Sementara Ryuki menjadi driver transporter junior.